Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Sosioemosional pada Masa Dewasa Akhir. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadilatul Ansoriyah sebagai moderator dan pemateri, dan rekan-rekan saya Meisha Karisma Maharani sebagai pemateri, Ismaniar sebagai pemateri, Gea Ramadhani sebagai pemateri, Yasira Erni Irayani sebagai pemateri, dan Sabta Dharma Putra sebagai pemateri. Langsung saja, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Meisha Karisma Maharani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional berasal dari 3 suku kata, yaitu perkembangan, sosial, dan emosional. Menurut Kamus Psikologi, perkembangan berarti perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai akhir. Menurut Chaplin 2008, perkembangan berarti perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmania ke dalam bagian-bagian fungsional. Selain itu, juga berarti kedewasaan dan kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang dipelajari. Sosial merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, misalnya seperti memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menderma, dan lain sebagainya. Istilah ini banyak mencakup pengertian dan digunakan untuk mencirikan sekelompok fungsi, kebiasaan, karakteristik yang diperoleh dalam konteks sosial. Sedangkan emosional berkaitan dengan ekspresi emosional atau perubahan-perubahan yang mendalam yang menyertai emosi. Perkembangan sosial emosional lebih mengarah hubungan seseorang dengan orang lain, seperti cara-cara individu untuk bereaksi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan bagaimana pengaruh terhadap dirinya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional itu merupakan suatu proses tumbuh seseorang untuk mencapai kematangan dengan merujuk pada suatu perasaan dan pikiran tertentu, karena adanya dorongan dari berbagai aspek terkait dalam konteks sosial dalam mengontrol dan mengekspresikan emosi. Pola hubungan interpersonal yang dekat dan hangat mengeksplor dan berkembang dari hal tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi masa dewasa akhir atau lansia. Secara umum, masa dewasa akhir atau lansia adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Masa lansia adalah masa yang sering ditakuti oleh sebagian besar individu karena pada masa ini terjadi penurunan kondisi baik dari segi fisik maupun psikisnya. Dalam masa lansia, ini juga memiliki tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh para lansia, antara lain yaitu mempersiapkan diri untuk kematian, baik itu kematian diri sendiri maupun kematian pasangan hidupnya nanti. Selanjutnya, karakteristik lansia menurut Harlock. Yang pertama, usia lanjut merupakan periode kemunduran. Yang kedua, perbedaan individual pada efek benua. Yang ketiga, usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Yang keempat, berbagai stereotip bagi orang lanjut usia. Yang kelima, sikap sosial terhadap usia lanjut. Yang keenam, orang lansia memiliki status kelompok minoritas. Yang ketujuh, menua membutuhkan perubahan era. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, penyesuaian yang buruk serta keinginan menjadi muda sangat kuat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok dalam teori perkembangan lansia. Yang pertama, masa tua merupakan saat lansia merumuskan seluruh masa kehidupannya, karena masa tua ini merupakan masa terakhir atau fase terakhir dari masa kehidupan. Yang kedua, masa tua merupakan masa penyesuaian diri terhadap kenyataan sosial yang baru. Jadi, pada masa tua ini, lansia akan dihadapkan atau menerima kenyataan-kenyataan sosial yang baru seperti kehilangan pekerjaan yaitu pensiun, atau menduda atau menjanda. Selanjutnya, yang ketiga yakni lansia harus menyesuaikan diri sebagai akibat perannya yang berakhir di dalam keluarga
kehilangan identitas dan hubungan sosialnya akibat pensiun, serta ditinggal mati oleh pasangan hidup dan teman-temannya. Jadi pada masa ini juga lansia memiliki tugas baru atau tugas perkembangan baru, yakni harus dapat menyesuaikan diri sebagai akibat perannya yang berakhir di beberapa lingkungan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial pada masa dewasa akhir. Perkembangan sosial merupakan bagian dari berbagai perkembangan lainnya, seperti perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan motorik, dan penyesuaian sosial. Menurut Harlock 2006, perkembangan merupakan suatu proses yang sesuai dengan tuntutan sosial atau menjadi orang yang mampu bermasyarakat. Perubahan psikososial yang terjadi akibat proses menua. Menurut Harlock 2006, masalah ini serta reaksi individu terhadapnya akan sangat beragam, tergantung kepada kepribadian individu yang bersangkutan. Pada saat ini, orang yang telah menjalani kehidupan dengan bekerja mendadak diharapkan untuk menyesuaikan dirinya dengan masa pensiun. Contohnya, orang-orang dengan usia dewasa akhir yang biasanya mengisi kehidupan atau hari-harinya dengan bekerja atau bersosialisasi dengan orang banyak atau dengan masyarakat seperti di kantor, mungkin di sekolah, dan di tempat lainnya. Mendadak diharuskan untuk pensiun, sehingga mereka tidak memiliki kegiatan bersosialisasi atau hanya duduk-duduk di rumah saja. Perubahan-perubahan ini mendadak terjadi dalam kehidupan mereka dan rutin, yang membuat mereka merasa kurang melakukan kegiatan yang berguna. Mungkin sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi pada masa dewasa akhir. Kemampuan seseorang secara terus-menerus akan mengalami yang namanya penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Salah satunya yaitu penurunan emosi pada lansia yang umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan karena disebabkan oleh banyak berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, depresi, atau bahkan problematika kehidupan yang telah terjadi sebelumnya. Apapun bentuknya akan terlihat dari segi ekspresi emosi, baik positif maupun negatif. Nah, dalam perkembangan yang harus dilakukan oleh para lansia ini antara lain yaitu mempersiapkan diri untuk kematian, baik itu kematian diri sendiri maupun kematian pasangan hidupnya nanti. Atau pada masa lansia ini seseorang akan merasakan yang namanya kesepian. Hal tersebut memiliki keterkaitan yang jelas dalam aspek emosi pada lansia. Ketika seorang individu ditinggalkan oleh pasangan hidupnya atau meninggal dunia, pasti akan merasakan kehilangan, sedih, dan merasa terpuruk, tidak terkenal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada masa dewasa akhir. Sosial dan emosional merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi dalam perkembangan masa dewasa akhir atau lansia. Karena ketika telah memasuki tahap masa dewasa akhir, seseorang akan cenderung merasa kesepian dan sangat membutuhkan dorongan serta motivasi dari orang-orang sekitar agar dapat menjalani kehidupan dengan bahagia serta sesuai dengan perkembangan norma pada umumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sosial emosional pada masa dewasa akhir sebagai berikut. Yang pertama yaitu dukungan atau motivasi. Dukungan orang-orang sekitar seperti keluarga mempengaruhi emosi dan perkembangan pada masa dewasa akhir ini. Hal ini juga disebabkan karena pada fase ini seseorang cenderung memiliki emosi yang sensitif dan juga membutuhkan dukungan agar dapat berkembang dengan baik secara sosial dan emosional. Kedua yaitu kesehatan. Penurunan fisik yang nyata pada masa senja ini membuat seseorang terkadang merasa khawatir, bingung, heran, dan bahkan putus asa. Kemudian yang ketiga, agama. Dalam aspek spiritual, agama juga dapat mempengaruhi sosial emosional pada masa dewasa akhir, sehingga merupakan suatu hal yang positif
apabila dalam diri seseorang memiliki spiritual yang baik, yang mana ini akan dapat meningkatkan life satisfaction, yaitu kepuasan hidup atau bersyukur. Kemudian yang terakhir yaitu realisme, yaitu kenyataan hasil kinerjanya sebelum masa lansia. Semakin berhasil individu melaksanakan tugas-tugas perannya dalam fase kehidupan tanpa suatu penyesalan di masa lalu, maka akan semakin besar kebahagiaan seorang tersebut dalam sosial dan emosional pada masa lansia ini. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.